sekarang kita diperlihatkan lagi dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah mengungkapkan mengenai sosok dari Yang Mulia. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini, Tuan Lei Li juga sedikit terdiam, namun setelah beberapa saat pada akhirnya Lei Li segera mulai kembali menjelaskan kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan memang benar, ini adalah tempat lama yang telah ditinggalkan oleh sosok Yang Mulia. Dulunya ini adalah sebuah alam dan telah disegel oleh sosok Yang Mulia dengan teknik rahasia. Dengan begitu maka tempat ini akan bisa berada selamanya di antara 3000 alam. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa apa yang berada di dalam ingatan dari Yang Mulia benar-benar bisa ditemui oleh Xiao Yan. Xiao Yan juga seketika segera teringat sosok yang berada di dalam ingatan terakhir Yang Mulia. Sosok tersebut adalah sosok gadis kecil dan Xiao Yan ingin tahu apakah sosok gadis tersebut adalah reinkarnasi dari Kong Lan. Berdasarkan pemikiran ini Xiao Yan pada akhirnya kembali bertanya apakah ada orang lain lagi selain Tuan Lei Li di tempat ini. Lei Li seketika menatap ke arah Xiao Yan seolah-olah dirinya merasakan bahwa Xiao Yan ini sedikit tidak biasa. Lei Li berpikir tampaknya Xiao Yan pada saat ini telah mengetahui sesuatu. Lei Li pada akhirnya mau tidak mau segera menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa itu memang benar. Sementara itu Xiao Yan masih terus bertanya apakah sosok tersebut adalah seorang wanita. Mata Lei Li pada saat ini menjadi semakin aneh ketika menatap ke arah Xiao Yan tetapi sosoknya masih mengangguk tanpa menyangkal. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba menyadari sesuatu. Xiao Yan pada akhirnya lanjut bergumam bahwa Xiao Yan khawatir orang yang menyelamatkan ruang ini bukanlah Yang Mulia tetapi orang lain. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Lei Li pada saat ini tampak terlihat sedikit bingung. Lei Li menatap ke arah Xiao Yan dengan mata serius sebelum akhirnya sosoknya mulai kembali berbicara. Lei Li berkata sepertinya Xiao Yan mengetahui banyak hal. Namun semua orang yang mengetahui mengenai rahasia ini terkecuali Lei Li telah meninggal. Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiao Yan bisa mengetahui nama asli dari sosok Yang Mulia? Xiao Yan pun menghela nafas mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Li dan Xiao Yan pada saat ini segera mulai kembali menjawab. Xiao Yan berkata bahwa ceritanya benar-benar sangat panjang. Namun singkatnya dapat dikatakan Xiao Yan memiliki takdir dan secara kebetulan Xiao Yan tahu sedikit tentang sosok Yang Mulia. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan, Lei Li pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Lei Li pada saat ini merasa ragu dengan identitas dari Xiao Yan. Hal itu dikarenakan sangat sedikit orang yang mengetahui nama asli dari sosok Yang Mulia. Berdasarkan pemikiran ini pada akhirnya Lei Li segera mulai berbicara dengan sedikit tegas. Lei Li berkata bahwa sepertinya ada sesuatu yang salah. Mari mereka menghentikan keajaiban ini dan dirinya akan segera membersihkan semua orang yang memasuki keajaiban termasuk dengan Xiao Yan. Setelah selesai berbicara pada saat ini seluruh ladang ranjau meledak dengan guntur yang menderu. Banyak guntur yang tidak terhitung jumlahnya mulai menyapu dengan liar. Semua orang yang berada di sekitar juga benar-benar sangat panik dan berpikir sesuatu yang parah akan segera terjadi. Gelombang kuat pada saat ini memancar dari tubuh Lei Li. Xiao Yan seketika merasakan tekanan yang sangat tidak nyaman dan Xiao Yan hanya bisa mengerutkan kening. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa berpikir mungkinkah ingatan Gu Zongsheng dan Kong Lan ini merupakan sebuah rahasia. Xiao Yan juga pada saat ini ingin mengetahui mengenai semuanya dan Xiao Yan segera kembali mulai berbicara. Xiao Yan berkata bisakah pada saat ini Tuan Lei Li mengizinkan Xiao Yan untuk menjelaskannya? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Lei Li pada saat ini berkata bahwa tidak perlu lagi ada yang dijelaskan. Tidak menjadi permasalahan dari manakah Xiao Yan mendengar cerita tersebut. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini kembali meningkatkan kekuatan tetapi pada saat yang bersamaan sebuah suara halus yang sangat lembut segera terdengar dari kejauhan ketika meminta Lei Li untuk menunggu sejenak. Xiao Yan juga langsung tertarik dengan suara tersebut sementara Lei Li pada saat ini segera menghentikan pergerakannya. Lei Li memandang ke arah wanita yang datang perlahan dengan penuh keterkejutan.
Lei Li segera berkata dengan kekhawatiran bahwa Kong Lan masih terluka dan mengapa Kong Lan datang ke sini. Setelah mendengar nama ini, Xiao Yan pada saat ini seolah-olah merasa seperti disambar petir. Xiao Yan menoleh dengan seksama dan menyaksikan wajah yang memang sangat mirip dengan apa yang ada di ingatan Yang Mulia. Sementara itu di sisi lain Kong Lan mendekati Xiao Yan yang tertegun dan bertanya apakah nama dari Xiao Yan. Lei Li pada saat ini hanya terdiam setelah diabaikan oleh Kong Lan dan hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan merasa sedikit bingung, tetapi Xiao Yan juga ingin tahu apakah orang yang ditemuinya ini adalah Kong Lan seperti yang ada di dalam ingatan Yang Mulia. Xiao Yan pada akhirnya segera tersadar dan Xiao Yan menjawab dengan lembut bahwa dirinya bernama Xiao Feng. Kong Lan yang masih menatap ke arah Xiao Yan dengan mata yang indah pada saat ini kembali berbicara bahwa Xiao Feng ini benar-benar terlihat familiar. Selain itu apakah Xiao Feng mengenali sosok dari Gu Zongsheng? Mendengar apa yang dipertanyakan oleh Kong Lan, Lei Li juga pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan sedikit serius. Bagaimanapun Gu Zongsheng dan Xiao Yan berada di dalam alam yang berbeda. Dari segi usia saja keduanya benar-benar tidak berada dalam daratan yang sama, oleh karena itu pada saat ini Lei Li benar-benar sangat ingin tahu apa yang akan dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangguk ke arah Kong Lan yang mengajukan pertanyaan. Xiao Yan juga lanjut berkata bahwa jika Xiao Yan memberitahu mereka bahwa mereka saling mengenal satu sama lain, apakah Kong Lan akan percaya? Melihat tatapan serius dari Xiao Yan, Lei Li pada saat ini seketika menegur Xiao Yan dengan penuh keseriusan. Lei Li bertanya bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Sebaiknya Xiao Feng pada saat ini jangan banyak berbicara omong kosong. Tidak menjadi permasalahan jika dirinya mengetahui nama asli dari Yang Mulia. Tetapi jika Xiao Feng berkata bahwa dirinya mengenali Yang Mulia, maka itu benar-benar tidak masuk akal. Sementara itu di sisi lain sosok Kong Lan pada saat ini sedikit tersenyum ketika menatap ke arah Xiao Yan. Kong Lan pada akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Feng. Mendengar apa yang dikatakan oleh Kong Lan, Lei Li yang menatap ke arah keduanya pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam. Sementara itu Kong Lan pada saat ini lanjut berkata bahwa Xiao Feng benar-benar memiliki aura yang mulia di tubuhnya. Mendengar hal tersebut Lei Li pada akhirnya segera memiliki sebuah spekulasi. Lei Li dengan segera berkata bahwa itu benar-benar tidak mengherankan. Ketika Yang Mulia terjatuh dan mati, dirinya telah menguntungkan seluruh 3000 alam. Ada banyak orang yang telah mendapatkan bantuan dari Yang Mulia dan sepertinya semuanya telah masuk akal. Jika begitu permasalahannya, mungkinkah Xiao Feng adalah sosok anak haram dari Yang Mulia? Mendengar apa yang dikatakan oleh Tuan Lei Li, Xiao Yan pada akhirnya menoleh dengan penuh keterkejutan. Xiao Yan lanjut berkata dengan serius agar Tuan Lei Li jangan terlalu banyak bercanda. Sementara itu di sisi lain Kong Lan pada saat ini masih tetap tanpa ekspresi memperhatikan sosok Xiao Yan. Setelah beberapa saat pada akhirnya tatapannya mulai melembut. Dirinya lanjut berkata dengan lembut kepada Xiao Yan mengapa Yang Mulia tidak datang dan membawa Kong Lan pergi. Mendengar apa yang dipertanyakan oleh Kong Lan, Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Kong Lan dengan penuh keseriusan. Sementara itu Lei Li pada saat ini menghela nafas sedikit karena permasalahan ini benar-benar permasalahan hati dan asmara di antara kedua belah pihak. Sementara itu Xiao Yan yang terkejut pada saat ini hanya bisa sedikit terdiam. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya segera berkata mungkin ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan oleh Yang Mulia. Tetapi meskipun begitu Xiao Feng yakin akan ada waktu di mana Yang Mulia datang dan membawa Kong Lan. Mendengar hal tersebut mata Kong Lan pun pada saat ini terlihat menjadi semakin lembut ketika dirinya berkata jika begitu permasalahannya maka Kong Lan akan menunggunya. Melihat Kong Lan yang pada saat ini dipenuhi harapan, Xiao Yan pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan ketika hendak mengatakan sesuatu Xiao Yan segera dihentikan oleh Lei Li dan Lei Li pada saat ini tampaknya telah menyembunyikan sesuatu dengan sengaja. Sosoknya mengedipkan mata ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya berbalik dan kembali berbicara kepada Kong Lan.
Lei Li berkata bahwa kesehatan Kong Lan pada saat ini masih belum pulih. Kong Lan tidak bisa berdiri lama-lama dan sebaiknya pada saat ini mereka kembali untuk beristirahat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Li, Xiao Yan pada akhirnya segera menyadari sesuatu. Xiao Yan pada akhirnya mendukung Lei Li dengan berkata bahwa Xiao Feng pasti akan melakukan apa yang Yang Mulia janjikan kepada Kong Lan. Oleh karena itu sebaiknya pada saat ini Kong Lan menjaga dirinya baik-baik terlebih dahulu. Sosok Kong Lan pun seketika mengangguk dan Lei Li pada saat ini segera mengantar Kong Lan menuju ke rumah bambu. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera keluar dari kolam guntur dan mengenakan pakaiannya. Setelah itu Xiao Yan bergegas menuju ke arah Lei Li dan keduanya pada saat ini kembali bertemu. Keduanya sama-sama terdiam hingga pada akhirnya Lei Li segera mulai membuka perbincangan. Lei Li berkata sepertinya identitas Xiao Feng ini tidaklah sederhana. Selain itu dirinya ingin bertanya mungkin Xiao Feng ini adalah reinkarnasi yang mulia. Xiao Yan pun hanya tersenyum tipis dan Xiao Yan pada saat ini tidak lagi menutupi semuanya. Sementara itu Lei Li pada saat ini menganggukkan kepalanya dan lanjut berkata sepertinya Yang Mulia masih belum berhasil, tujuannya benar-benar belum tercapai untuk menyelamatkan dunia dan semuanya pada saat ini tampaknya masih terus berjalan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan berkata sesungguhnya dirinya pada saat ini hanya ingin melindungi orang-orang yang dirinya sayangi. Namun sepertinya setelah menempuh banyak perjalanan dirinya juga menyadari bahwa semuanya akan berujung dengan menyelamatkan orang-orang di 3000 alam. Lei Li pun sedikit mengangguk dan mengerti apa yang pada saat ini dimaksud oleh Xiao Yan. Lei Li segera teringat sosok Kong Lan kembali setelah mendengar bahwa Xiao Yan pada saat sebelumnya berbicara dirinya berniat untuk melindungi orang-orang yang dirinya sayangi. Lei Li bisa merasakan kesepian yang dialami oleh Kong Lan dan Lei Li pada saat ini tidak bisa menerima hal tersebut. Lei Li segera berkata kepada Xiao Yan bukankah Xiao Yan memiliki kesadaran di kehidupan Xiao Yan sebelumnya? Xiao Yan mengingat semua kejadian yang dialami oleh Yang Mulia Gu Zongsheng dan dirinya pada saat ini ingin bertanya mengenai satu hal. Lei Li pada saat ini ingin mengetahui mengapa Yang Mulia Gu Zongsheng menyerah terhadap perasaannya kepada Kong Lan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dan berpikir tampaknya Lei Li telah salah paham. Sementara itu Lei Li pada saat ini kembali berbicara kepada Xiao Yan. Lei Li berkata sesungguhnya Kong Lan yang baru saja Xiao Yan lihat hanyalah kenangan yang dirinya segel di dalam keajaiban ini. Selain itu sesungguhnya dirinya juga tidak tahu sudah berapa kalikah Kong Lan mengalami reinkarnasi. Xiao Yan pun seketika terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Tuan Lei Li. Xiao Yan juga pada saat sebelumnya memang bisa merasakan adanya sesuatu yang aneh ketika memperhatikan penampilan dari Kong Lan. Terlebih lagi penampilan Kong Lan ini juga sangat mirip dengan Yun Yun dan setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Tuan Lei Li, Xiao Yan memiliki spekulasi mungkinkah Yun Yun adalah reinkarnasi dari Kong Lan. Kemungkinan ini bisa terjadi sangat mungkin tetapi yang jelas pada saat ini sepertinya Lei Li tidak mengetahui keberadaan Yun Yun. Lei Li juga sepertinya tidak tahu bahwa Yun Yun adalah reinkarnasi dari Kong Lan. Namun jika itu permasalahannya mengapa Lei Li pada saat ini tidak mencari reinkarnasi dari Kong Lan? Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Lei Li mengapa Tuan Lei Li tidak mencari reinkarnasi dari Kong Lan di seluruh alam. Mendengar hal tersebut Lei Li pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya mulai segera menjelaskan kepada Xiao Yan. Lei Li berkata bahwa bukannya dirinya tidak ingin mencari reinkarnasi dari Kong Lan, hanya saja dirinya benar-benar lelah melihat perselisihan di 3000 alam ini. Oleh karena itu pada saat ini dirinya hanya ingin menghabiskan waktu bersama dengan putrinya. Itulah alasan mengapa Xiao Yan pada saat sebelumnya bisa melihat Kong Lan di hadapannya. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Lei Li, Xiao Yan pada saat ini kembali dikejutkan dengan pernyataannya. Xiao Yan benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Kong Lan ternyata adalah putri dari Lei Li. Melihat keterkejutan dari Xiao Yan, Lei Li pada akhirnya kembali mulai menjelaskan. Lei Li berkata bahwa Kong Lan benar-benar adalah putri dari Lei Li.
dirinya bisa menjadi dewa dan abadi karena kehidupan masa lalu mereka berdua. Jika Kong Lan tidak membantunya, mungkin dirinya benar-benar akan kembali menjadi debu dan tanah dan mengalami reinkarnasi. Mendengar semua yang telah dijelaskan oleh Lei Li, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan apa yang pada saat ini dipikirkan oleh Lei Li. Xiao Yan berpikir Lei Li tampaknya benar-benar sangat merasakan kesedihan atas Kong Lan. Namun di saat yang bersamaan Lei Li juga tidak mengetahui sesungguhnya sosok yang mulia bahkan rela mati karena Kong Lan. Ketika Kong Lan meninggal untuk pertama kalinya, Kong Lan memberikan darah keabadian kepada Yang Mulia. Yang Mulia terus menjalani hidupnya di tengah-tengah kesepian hingga pada akhirnya dirinya memutuskan untuk bunuh diri. Yang Mulia benar-benar merasa sangat kesepian karena tidak adanya Kong Lan di sampingnya. Xiao Yan tentu saja juga bisa merasakan perasaan yang pada saat sebelumnya dialami oleh sosok Yang Mulia. Pada akhirnya memikirkan hal ini, Xiao Yan pun segera kembali mulai berbicara kepada Tuan Lei Li. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan juga bisa merasakan ingatan Yang Mulia dan Xiao Yan mengetahui perasaannya. Pada saat ini Xiao Yan hanya ingin memberitahu kepada Tuan Lei Li bahwa sesungguhnya Yang Mulia juga rela mati demi Kong Lan. Xiao Yan pada saat ini memang masih belum mengetahui secara keseluruhan mengenai perasaan dan cerita di antara mereka berdua, tetapi pada saat ini Tuan Lei Li bisa yakin Xiao Yan di masa depan akan mengetahui semuanya dengan jelas. Mendengar hal tersebut Lei Li pun menghela nafas, tetapi ekspresinya pada saat ini sudah tidak lagi terlihat muram. Pada akhirnya merasa semuanya telah bisa diperbincangkan, keduanya pun pada saat ini menghela nafas lega. Keduanya memutuskan berbincang-bincang santai sejenak setelah pembahasan berat mengenai Yang Mulia dan Kong Lan. Sementara itu di sisi lain tidak jauh dari ladang ranjau telah banyak pasukan yang sudah sampai. Tempat ini merupakan tempat dari pusat keajaiban dan di sisi dari aliansi Dosian. 3 tim yang sebelumnya berpisah pada saat ini semuanya telah berkumpul. Ada lebih dari 3.000 orang dan kekuatan ini benar-benar terlihat sangat perkasa. Leng Huai yang memimpin pasukan ini juga pada saat ini berada di antara kerumunan. Sosoknya menoleh ke kanan ke kiri dan hanya melihat sosok Bai Ling tanpa melihat adanya sosok Xiao Feng. Leng Huai pun mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya kepada Bai Ling, di manakah Yang Mulia Xiao Feng. Bai Ling pun segera menangkupkan tangannya dan segera menjelaskan mengenai Xiao Feng yang pergi sementara waktu. Bai Ling berkata bahwa ada sesuatu yang penting untuk dilakukan oleh Yang Mulia Xiao Feng dan dirinya akan menyusul sebentar lagi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bai Ling pada saat ini sosok Leng Huai seketika berteriak dengan keras marah, tanya kepada Bai Ling apakah urusan tersebut benar-benar sangat penting. Dirinya benar-benar tidak bisa menentukan prioritasnya dan bagaimana mungkin dirinya bisa mengabaikan perintah dari Leng Huai. Sebaiknya pada saat ini Yang Mulia Bai Ling segera mengirim pesan kepada Yang Mulia Xiao Feng untuk memintanya segera kembali ke tim. Jika tidak dirinya benar-benar akan dihukum berat atas pemberontakannya kepada Leng Huai. Setelah selesai berbicara, momentum dari Leng Huai pada saat ini segera menyebar ke segala arah. Leng Huai pada saat ini telah mengetahui mengenai reputasi dari Xiao Feng. Kepemimpinan dari Xiao Feng pada saat sebelumnya benar-benar telah menarik banyak perhatian orang-orang dari aliansi Dosian. Hal itu pada akhirnya benar-benar membuat Leng Huai pada saat ini sangat tidak senang terhadap Xiao Feng. Sementara itu di sisi lain mendengar nada bicara yang dilayangkan oleh Leng Huai, Bai Ling juga pada saat ini merasa sangat tidak senang. Bai Ling pada akhirnya segera berkata kepada Leng Huai bahwa dirinya berpikir Yang Mulia Xiao Feng telah membuat keputusannya sendiri. Selain itu bahkan jika Yang Mulia Xiao Feng tidak kembali ke tim, dirinya khawatir aliansi Dosian juga tidak akan menghukumnya dengan berat. Leng Huai seketika kembali menoleh dengan marah ke arah Bai Ling yang terlihat condong ke arah Yang Mulia Xiao Feng. Pada akhirnya sosoknya kembali berteriak, apakah Bai Ling pada saat ini juga ingin melakukan pemberontakan? Leng Huai adalah pemimpin tim kali ini, oleh karena itu mereka semua harus mematuhi perintah dari Leng Huai. Dirinya pada saat ini tidak ingin berdiskusi dengan Bai Ling dan Bai Ling harus segera melakukan apa yang diperintahkannya kepada Bai Ling. Mendengar hal tersebut Bai Ling pada saat ini tertegun sejenak dan dirinya benar-benar sudah tidak tahan lagi.
Meskipun Leng Huai adalah yang mulia surga ke-6 dan Bai Ling yang mulia surga ke-7, jika membandingkan kekuatan di antara keduanya pada saat ini jarak mereka tidak terlalu jauh, terlebih lagi mereka juga pada saat ini berada di luar aliansi Dou Xian dan Bai Ling bisa berurusan dengan Leng Huai, namun bersamaan dengan Bai Ling yang hendak marah pada saat ini sosok Ji Ye segera menarik lengan Bai Ling. Ji Ye pada saat ini segera berkata kepada Leng Huai bahwa mereka akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yang Mulia Leng Huai. Setelah selesai berbicara Ji Ye pun segera menarik Bai Ling yang menatap tajam ke arah Leng Huai. Setelah itu Bai Ling pun menekan emosinya dan pada saat ini segel di tangannya seketika berubah. Bai Ling segera mengeluarkan perintah pemanggilan kepada Xiao Yan. Bai Ling menyampaikan pesan bahwa Yang Mulia Xiao Feng dipanggil oleh Yang Mulia Leng Huai. Yang Mulia Leng Huai berkata jika Yang Mulia Xiao Feng tidak kembali maka dirinya akan dihukum dengan berat. Setelah selesai mengirim pesan Bai Ling pada akhirnya kembali menoleh ke arah sosok Leng Huai. Bai Ling pada saat ini segera mulai berbicara dengan nada sinis ke arah Leng Huai. Bai Ling memprovokasi Leng Huai dengan berkata sebaiknya Yang Mulia Leng Huai jangan memprovokasi Yang Mulia Xiao Feng, di tangannya bahkan mereka yang lebih kuat daripada Yang Mulia Leng Huai pun bisa mati. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bai Ling pada saat ini Leng Huai pun menggertakkan gigi dan menatap tajam ke arah Bai Ling. Setelah itu sosoknya tersenyum sinis dan pada saat ini segera mulai berbicara kembali kepada Bai Ling. Dirinya berkata bahwa Bai Ling yang merupakan Yang Mulia Surga ke-7 tampaknya telah menjadi anjing peliharaan dari Yang Mulia Surga ke-9. Dirinya pada saat ini ingin tahu apakah manfaat yang telah didapatkan oleh Bai Ling dari Yang Mulia Xiao Feng. Mendengar hal tersebut Bai Ling kembali membalas dengan ledekan ke arah Yang Mulia Leng Huai. Bai Ling berkata bukankah Yang Mulia Leng Huai juga merupakan anjing di bawah tentara surgawi? Dengan begitu seharusnya dirinya tahu perasaan apa yang pada saat ini dirasakan oleh Bai Ling, terlebih lagi dirinya telah menjadi anjing peliharaan di bawah tentara surgawi sudah begitu lama, dengan begitu seharusnya dirinya benar-benar tahu perasaan ini lebih baik daripada Bai Ling. Leng Huai seketika sedikit terkejut mendengar Bai Ling yang benar-benar berani berbicara seperti itu. Tetapi meskipun begitu Leng Huai pada saat ini masih kembali tersenyum dan mulai berbicara kepada Bai Ling. Leng Huai berkata bahwa Xiao Feng hanyalah seorang Dogat bintang 2. Jika Bai Ling pada saat ini membandingkannya dengan para prajurit tentara surgawi tentu saja hal tersebut benar-benar sebagai langit dan bumi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Leng Huai, Bai Ling pada saat ini tidak gentar dan masih meledek ke arah Leng Huai. Sosoknya berkata bahwa Yang Mulia Xiao Feng pada saat ini telah menebus Dogat bintang 3, terlebih lagi tingkat pertumbuhannya juga benar-benar sangat cepat, secara alami dengan bakat Bai Ling maupun bakat dari Yang Mulia Leng Huai mereka berdua tidak akan bisa dibandingkan dengan Yang Mulia Xiao Feng. Oleh karena itu Bai Ling pada saat ini menyarankan Yang Mulia Leng Huai untuk tidak berurusan dengan Yang Mulia Xiao Feng. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bai Ling pada akhirnya Leng Huai pada saat ini tidak bisa lagi menahan senyumnya. Sosoknya menggertakkan gigi dan berkata bahwa itu benar-benar sangat bagus. Jika dirinya memang telah menerobos ke Dogat bintang 3 dan kecepatan kultivasinya sangat kuat, dirinya benar-benar ingin melihat seberapa mampukah Yang Mulia Xiao Feng ini. Jika Yang Mulia Xiao Feng tidak kembali ke dalam tim secepat mungkin bahkan jika aliansi Dou Xian tidak akan menghukumnya dengan berat, dirinya benar-benar tidak akan membiarkan Yang Mulia Xiao Feng keluar dari tempat keajaiban ini dengan mudah. Setelah selesai berbicara dirinya pada akhirnya melambaikan tangannya dan pada saat ini segera menoleh ke arah semua orang. Leng Huai mengabaikan Bai Ling dan pada saat ini segera berteriak dengan keras kepada semua orang. Sosoknya berkata bahwa tempat ini seharusnya menjadi tanah harta karun dengan sumber origin berkilau 7 warna, tetapi meskipun begitu tempat ini juga akan menjadi tempat dengan persaingan yang sangat besar, oleh karena itu mereka pada saat ini benar-benar harus bersatu untuk bisa mendapatkan sumber energi ini. Setelah suara dari Leng Huai keluar lebih dari 3.000 orang pada saat ini segera menoleh ke arah sekeliling. Bersamaan dengan hal tersebut sebuah tempat aneh pada saat ini segera muncul di hadapan semua orang.
Tempat ini terlihat seperti hutan api dengan bunga-bunga dan tumbuhan serta pepohonan yang semuanya terbakar dengan api berwarna 7 warna. Api ini menerangi seluruh langit menjadi 7 warna dan jika dilihat-lihat api ini benar-benar memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan, namun meskipun begitu pada saat ini terlihat masih ada pembatasan yang menghalangi lautan api dengan tempat orang-orang berada. Namun seiring berjalannya waktu tampaknya pada saat ini lapisan penghalang mulai menipis. Leng Huai juga pada saat ini menyipitkan matanya ketika melihat ke hutan api dan dirinya pada saat ini merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Leng Huai pada akhirnya bergumam sepertinya selain sumber energi berlapis 7 warna mungkin ada hal aneh lainnya di dalam hutan ini. Nyala api ini juga benar-benar sangat aneh dan aliran kehangatannya pada saat ini tidak bisa dirasakan. Semua orang pada saat ini juga memandang ke sekeliling dan bersiap begitu juga dengan Bai Ling dan yang lainnya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan yang berada di ladang ranjau tentu saja telah menerima panggilan dari Bai Ling. Namun sekarang Xiao Yan tidak memiliki waktu untuk memperhatikan hal tersebut karena Xiao Yan pada saat ini sekali lagi kembali berdiri di udara. Xiao Yan pada saat ini kembali menerima guntur yang mulai berkumpul dan Xiao Yan melanjutkan pelatihan. Pada saat ini hanya terdengar suara gemuruh dan guntur yang diperhatikan oleh Xiao Yan. Guntur dengan cahaya ungu pada saat ini benar-benar terus menghantam ke tubuh Xiao Yan dan Xiao Yan sekali lagi terpental mundur. Xiao Yan kembali terpental mendarat menghantam keras ke tanah dengan tubuh yang masih dihancurkan. Lei Li juga pada saat ini mengangkat tangannya dan kembali mengirim Xiao Yan ke dalam kolam guntur. Xiao Yan juga pada saat ini terus-menerus menahan rasa sakit akibat sengatan dari kolam guntur. Xiao Yan harus menjaga kesadarannya tetap jernih agar Xiao Yan mendapatkan hasil yang lebih baik. Jeritan Xiao Yan ini terus berlanjut tetapi beruntung jeritan ini tertutup oleh suara guntur yang menggelegar yang berada di sekitar. Xiao Yan terus-menerus melakukan pola yang sama dan berkali-kali terluka parah dan berkali-kali juga Xiao Yan dibawa ke kolam guntur. Xiao Yan menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar harus mengalami semua kesakitan ini untuk menjadi semakin kuat. Dengan seringnya Xiao Yan menerima rasa sakit maka tubuh Xiao Yan pada saat ini juga benar-benar menjadi semakin kuat. Setelah banyak kesakitan yang dialami oleh Xiao Yan pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini sudah mencapai guntur ungu kelima. Xiao Yan duduk bersila di kolam guntur dan luka Xiao Yan pada saat ini terus-menerus dipulihkan. Lei Li juga pada saat ini berdiri di samping Xiao Yan dengan tangan di belakang punggungnya. Melihat Xiao Yan yang memiliki ketekunan yang sangat kuat pada akhirnya Lei Li segera kembali bertanya kepada Xiao Yan. Lei Li bertanya apakah menurut Xiao Yan rasa sakit seperti ini sepadan. Xiao Yan pun memaksakan senyumnya di tengah kesakitan dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya. Namun karena perbincangan telah dibuka Xiao Yan pada saat ini berinisiatif untuk menggunakan kesempatan ini bertanya lebih jauh kepada Lei Li. Xiao Yan bertanya apakah selain dari sumber energi berkilau 7 warna ada juga keajaiban lain di tempat ini. Lei Li pun seketika berhenti dan menoleh sedikit melihat ke arah kejauhan. Samar-samar seseorang akan bisa melihat langit berwarna-warni dan pada saat ini Lei Li segera kembali menjelaskan kepada Xiao Yan. Lei Li berkata tentu saja ada hal lain yang berada di dalam keajaiban ini. Selain dari sumber origin Qi berkilau 7 warna ada juga jantung api yang pada saat ini tersimpan di tempat ini. Begitu berita ini sampai ke telinga Xiao Yan pada saat ini benar-benar seketika terkejut. Pada saat ini seolah-olah rasa sakit di dalam tubuh Xiao Yan telah menghilang dan digantikan oleh kebahagiaan. Jika Xiao Yan bisa menemukan satu lagi jantung api maka Xiao Yan akan kembali meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan akan bisa kembali meningkatkan seni roh pagoda pemurnian dan Xiao Yan benar-benar sangat senang. Terlebih lagi Xiao Yan juga sudah merasakan kekuatan dari jantung api putih. Meskipun Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggunakan kekuatan Yao Beng tetapi Yao Beng ini benar-benar telah sangat berperan penting di dalam setiap pertempuran. Oleh karena itu jika Xiao Yan bisa mendapatkan jantung api lainnya maka kekuatan Xiao Yan juga benar-benar akan meningkat dengan sangat banyak.
Xiao Yan pada akhirnya segera menekan perasaannya ini sebelum akhirnya bertanya kepada Lei Li apakah guru tahu di manakah api tersebut berada. Selain itu apakah guru tahu bagaimana Xiao Feng bisa mendapatkan jantung api tersebut? Melihat Xiao Yan yang pada saat ini sangat bersemangat, Lei Li benar-benar tidak sedikit pun terkejut di dalam hatinya. Lei Li pada saat sebelumnya telah mengetahui bahwa sosok Xiao Yan juga telah memiliki jantung api. Dirinya pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya tahu di mana tempatnya berada, tetapi bagaimana cara mendapatkannya hal tersebut benar-benar tidak diketahui oleh Lei Li. Terlebih lagi jantung api juga merupakan salah satu asal-muasal dari langit dan bumi, hal seperti itu tidak bisa diserahkan kepada manusia. Namun meskipun begitu memang ada orang dalam sejarah yang telah bisa mengendalikan mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Li, Xiao Yan pada saat ini benar-benar menjadi sangat senang. Xiao Yan tentu tahu bagaimana sulitnya untuk bisa mendapatkan jantung api, namun kesulitan tersebut bukanlah rintangan bagi Xiao Yan karena Xiao Yan berpikir sepertinya Xiao Yan ditakdirkan untuk semua rintangan yang ada. Jika Xiao Yan pada saat ini ingin menjadi kuat dengan cepat maka ini adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan. Mata Xiao Yan pun berbinar ketika Xiao Yan memikirkan peningkatan kekuatan seperti apa yang akan Xiao Yan setelah berhasil menemukan jantung api lainnya. Apakah nanti dirinya bisa mendapatkan janda lagi atau tidak? Tentu saja kita tidak pernah tahu ke depannya akan seperti apa.